Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga selalu baik ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang teks prosedur. Kita akan mempelajari tentang apa itu teks prosedur, kemudian tujuan penulisan teks prosedur, ciri-ciri teks prosedur, kapan kita menggunakan teks prosedur, dan urutan teks prosedur. Kita juga akan melihat contoh-contoh dari teks prosedur. Kita mulai saja ya. Apa sih yang dimaksud dengan teks prosedur itu? Teks prosedur adalah tulisan yang memuat petunjuk secara urut dalam menghasilkan suatu karya. Untuk lebih jelasnya, coba perhatikan ilustrasi ini untuk memahami teks prosedur dengan lebih baik. Teks prosedur terdiri dari judul, alat dan bahan, langkah pembuatan, penutup, atau kesimpulan. Pada bagian judul, kita perlu menuliskan judul yang membuat pembaca memahami apa kreasi atau penjelasan yang kita buat. Kemudian, pada alat dan bahan, kita tuliskan semua alat dan bahan yang dibutuhkan. Kita perlu menambahkan keterangan jumlah atau ukuran agar lebih jelas bagi pembaca. Pada langkah pembuatan, kita perlu menuliskan langkah-langkah pembuatan secara berurut. Gunakan kata kerja sebagai awal kalimat. Nah, pada bagian penutup atau kesimpulan, tuliskan tip untuk mempermudah cara pengerjaan ataupun hal-hal penting lainnya yang harus diperhatikan oleh pembaca. Nah, sekarang apa sih tujuan penulisan teks prosedur itu? Tujuan penulisan teks prosedur yaitu memberi panduan kepada pembaca untuk menghasilkan karya sesuai yang diinginkan. Setelah membaca teks prosedur tersebut, diharapkan pembaca mampu membuat seperti yang disampaikan. Sekarang, apa sih ciri-ciri teks prosedur? Ciri-ciri teks prosedur yaitu yang pertama, memuat alat dan bahan yang diperlukan. Yang kedua, memuat tahap kegiatan yang berurut. Yang ketiga, menggunakan kalimat perintah yang singkat dan jelas. Dan yang keempat, menggunakan kata kerja aktif. Nah, sekarang kapan kita menggunakan teks prosedur tersebut? Kita dapat menggunakan teks prosedur pada saat yang pertama misalnya membuat resep makanan. Kedua, menjelaskan aturan permainan. Yang ketiga, membuat panduan eksperimen atau sains. Yang keempat, memberikan arah atau panduan. Nah, inilah urutan teks prosedur. Yang pertama, judul. Kedua, alat dan bahan. Yang ketiga, langkah pembuatan. Dan yang keempat, tips atau kesimpulan. Nah, supaya lebih jelas, mari kita lihat contoh ragam teks prosedur. Kita coba yang pertama, cara membuat jus buah dengan menggunakan blender. Alat dan bahan, potongan buah, air, es batu, blender. Cara membuat. Yang pertama, siapkan potongan buah, air, dan es batu. Kedua, siapkan blender dengan kabel sudah tersambung ke panel listrik. Yang ketiga, masukkan potongan buah, air, dan es batu ke dalam blender. Yang keempat, tutup blender dengan baik dan nyalakan tombol pemutar. Yang kelima, tunggu sekitar 1 menit hingga buah menjadi halus. Yang keenam,
matikan blender. Yang ketujuh, sajikan jus buah dalam gelas. Mudah bukan? Jus akan terasa lebih enak jika diminum dalam keadaan dingin. Pada teks ini sudah jelas ya urutannya, berarti dari judulnya berarti cara membuat jus buah dengan menggunakan blender. Kemudian yang kedua alat dan bahan, sudah di situ ya. Kemudian ada yang cara membuat itu berarti masuk ke dalam langkah pembuatan. Dan kalimat yang terakhir, mudah bukan? Jus akan terasa lebih enak jika diminum dalam keadaan dingin dan segar. Itu masuk ke dalam tips atau kesimpulan. Nah, sekarang kita coba lihat teks yang kedua. Cara mengoper bola pada olahraga bola basket. Alat dan bahan. Bola basket. Langkah-langkah. 1. Sikap badan sedikit membungkuk dan condong ke depan. Kedua tangan memegang bola dengan kedua siku tangan ditekuk sehingga bola berada di dekat dada. 2. Langkahkan kaki kanan ke depan sambil mengangkat siku dengan pegelangan tangan diputar ke arah badan. Yang ketiga, dorong bola ke depan sampai kedua lengan lurus. Gerakan diakhiri dengan melecutkan pegelangan tangan ke arah samping luar. Latihan ini sangat berguna untuk meningkatkan kemampuan mengoper bola setinggi dada untuk jarak dekat. Selamat berlatih. Nah, pada teks ini terlihat urutan dari teks prosedurnya. Yang pertama pada bagian judul berarti cara mengoper bola pada olahraga bola basket. Kemudian di situ juga ada alat dan bahan dan langkah-langkah. Langkah-langkah masuk ke langkah pembuatan. Kemudian ada yang terakhir tips atau kesimpulan. Nah, sekarang mari kita lengkapi petunjuk cara membuat mie rebus sesuai dengan gambar ini. Yang pertama, titik-titik air dalam panci dengan api sedang. Yang tepat adalah masukkan. Masukkan air dalam panci dengan api sedang. Kemudian yang kedua, setelah air titik-titik mie ke dalam panci. Yang tepat adalah setelah air mendidih, masukkan mie ke dalam panci. Yang ketiga, masukkan telur, potongan sayur, dan irisan bawang. Jangan lupa titik-titik sedikit garam dan lada. Yang tepat adalah tambahkan. Jadinya, masukkan telur, potongan sayur, dan irisan bawang. Jangan lupa tambahkan sedikit garam dan lada. Dan yang keempat, aduk mie titik-titik 2 menit, titik-titik matang, angkat dan titik-titik pada mangkuk. Mie siap disantap. Yang tepat adalah aduk mie selama 2 menit. Setelah matang, angkat dan hidangkan pada mangkuk. Mie siap disantap. Nah, sekarang coba perhatikan gambar ini. Gambar ini menunjukkan prosedur mencuci tangan yang benar menurut petunjuk dari Kementerian Kesehatan. Sekarang coba urutkan kelima kalimat di bawah agar menjadi sebuah teks prosedur mencuci tangan yang benar. Coba perhatikan gambar yang pertama. Yang pertama berarti basahi seluruh tangan dengan air bersih mengalir. Yang kedua, gosokkan sabun ke punggung, telapak, dan sela-sela jari. Gambar ketiga, bersihkan bagian bawah kuku-kuku. Yang keempat, bilaslah tangan dengan air bersih mengalir hingga tidak bersabun lagi. Dan gambar yang kelima,
keringkan tangan dengan handuk, tisu, atau keringkan dengan diangin-anginkan. Nah, setelah diurutkan, kelima kalimat ini akan menjadi teks prosedur. Nah, sampai di sini pembahasan kita tentang teks prosedur. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Dadah, sampai jumpa lagi.